Oke, udah lama nih gue nggak bahas sesuatu yang teknikal. Tapi anyways guys, what's up? Welcome back. Kali ini gue mau ngebahas tentang sebuah hal yang lagi gue sering ulik, yaitu Shadcn UI. Jadi belakangan ini gue lagi ngerjain sebuah project, dan di dalam project tersebut untuk komponen UI-nya itu gue menggunakan Shadcn UI. Kenapa gue memilih ini? Karena menurut gue dia sangat-sangat unik. Kayak berbeda dengan komponen library yang udah jadi kayak misalkan Chakra UI ataupun Material UI. Tetapi satu hal yang gue mau highlight di dalam video kali ini adalah satu hal atau satu miskonsepsi yang sering banget gue lihat ketika menggunakan Shadcn UI. Oke, ingat ini bahkan dari dokumentasinya di home-nya, oke, udah jelas-jelas terpampang bahwa ini adalah bukan sebuah komponen library, tapi hanya koleksi dari reusable component. Dalam artian codingnya udah ada yang bisa kita copy dan paste ke dalam code base kita. Sehingga komponen-komponen ini kita memiliki full control terhadap komponen-komponen ini dan murni berada di dalam ya code base murni kita kayak gitu. Berbeda dengan kayak misalkan kita menggunakan Chakra UI ataupun Material UI, di mana memang iya Material UI dan Chakra UI itu bisa banget kita customize, tetapi kita tidak memiliki full control terhadap komponen-komponen yang disediakan oleh komponen libraries seperti Material UI ataupun Chakra UI. Dimana dengan Shadcn UI, karena code-nya itu kita tinggal copy paste doang untuk masuk ke dalam code base kita, berarti 100% dari code komponen kita itu ya punya kita. Yang berarti juga kita memiliki full control terhadap dari sisi implementasi komponennya sampai ke stylingnya. Dan ini yang menurut gue sangat-sangat berharga dari menggunakan Shadcn UI. Oke, jadi banyak orang yang mungkin menggunakan Shadcn UI itu karena lagi ngetren aja, atau mungkin karena komponennya itu nanti jumlah atau bundle size code kita itu jadi lebih ringan karena kita hanya nge-copy paste apapun itu yang kita butuhkan. Kalau misalkan kita hanya butuh button, card sama input gitu misalkan, ya udah itu aja yang kita install, kita copy paste di dalam code base kita, nggak butuh yang lain-lainnya. Bener. Atau mungkin ada juga yang menggunakan Shadcn UI menggunakan Shadcn UI karena udah cakep by default. Kalau kita lihat di sini kan tampilannya tuh sebenarnya udah sangat-sangat keren. Oke, drop down-nya udah manis banget, sangat-sangat minimalis. Warnanya pun terpadu rapi dan bisa kita ganti-ganti bahkan. Oke, highly customizable. Tetapi, banyak orang yang miss inti dari Shadcn UI, di mana sebenarnya nggak hanya itu. Memang sebenarnya benar, 3 alasan yang barusan gue sebutin itu alasan yang sangat-sangat valid untuk menggunakan library ini. Bukan library, tapi sebut aja library gitu ya. Itu 3 alasan yang sangat-sangat valid. Tetapi menurut gue, kekuatan utama dari Shadcn UI adalah full control terhadap komponen library kita sendiri. Dimana bahkan ini adalah satu usulan yang di-highlight oleh Shadcn sendiri, yaitu gunakan Shadcn UI ini sebagai sebuah referensi untuk kita nge-build komponen library kita sendiri kayak gitu. Jadi di dalam project gue saat ini, gue mau kasih tunjuk sedikit incoming, agak flashbang dikit, 3 2 1. Gue memiliki tampilan seperti ini. Gue memiliki sebuah project yang gue memiliki full controlnya terhadap project ini startup gue. Gue memiliki udah agak belibet ngomongnya. Gue menggunakan style UI bernama Neo Brutalism, di mana gue ada shadow-shadow yang tebel-tebel kayak gini. Abis itu semuanya tuh agak ngejreng gitu warnanya. Abis itu gue punya komponen kayak title kayak gini, sangat-sangat eksentrik kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat ini tampilan komponennya mungkin agak unik gitu dibandingkan yang kalian lihat gitu dari si defaultnya si Shadcn. Tapi percayalah, ini gue menggunakan Shadcn UI kayak gitu. Tetapi emang udah gue customize sendiri. Contohnya ini button, ada shadow yang rada tebel gitu. Terus kalau gue klik, dia ada efek kayak kepencet kayak gitu. Dan ini ada input, ada input, ada text area. Input yang ini, nih gue nulis Theo the Void gitu misalkan di sini. Kalau gue klik, ketika inputnya in focus, kayak gitu, bukan projector in focus ya, tetapi maksudnya lagi mode fokus gitu ya, lagi kita aktif gitu di dalam mau ngetik ke dalam inputannya, dia ada efek kayak seolah-olah dia tuh kepencet. Nih ya, ada shadownya kayak gini, pas gue klik, lagi aktif, atau lagi fokus, dia mundur kayak gitu. Dan kalau kalian lihat juga bahkan di sini gue memiliki kayak input untuk username Instagram, TikTok, dan sosmed lainnya. Ada icon yang
bisa ganti-ganti. Di sini ada icon Instagram, icon TikTok, icon YouTube, dan seterusnya. Nah, ini by default, oke, sekali lagi, by default ini tidak disupport oleh Shadcn. Oke, ini gue melakukan customization dan ini sangat-sangat mudah gue lakukan. Ini gue akan kasih tunjuk sedikit codingannya. Oke, contohnya di sini, di globals.css, ini gue akan zoom sedikit deh. Di globals.css-nya ini gue ganti-ganti dikit. Oke, warna background ini gue sesuaikan dengan branding gue, foreground-nya juga. Habis itu ada primary color-nya, primary foreground-nya ini juga gue harus adjust. Ada warna accent-nya. Oke, semuanya itu gue adjust sesuai dengan kebutuhan gue. Ini memang technically bukan fiturnya Shadcn, ini fiturnya si Tailwind lebih tepatnya. Tetapi karena ini termasuk di package di dalam Shadcn, jadi menurut gue ini penting untuk di-highlight juga. Oke, jadi ingat kita punya full control terhadap variable-variable CSS ini. Oke, mulai dari warna-warna, baik itu warna primary, secondary, accent, background, foreground, bahkan border untuk input, ring, radius, semuanya tuh udah ada di sini. Juga udah ada untuk si dark mode-nya. Anyways, next-nya adalah di bagian layer utilities. Di sini gue apply sebuah layer bernama utilities untuk si Tailwind-nya. Gue apply, gue bikin maksudnya sebuah kelas CSS bernama Neu, kayak gini. Ini memang masih agak berantakan, tapi nanti gue janji akan gue rapihin. Tapi di dalam si kelas Neo ini gue nge-apply beberapa styles, beberapa kelas Tailwind. Kayak misalkan margin bottom, 3 pixel, margin right 3 pixel, gue kasih border yang tebal, gue kasih border foreground, sama gue kasih shadow juga. Oke, ini gunanya apa? Sebenarnya gunanya ini untuk memberikan efek kayak si ini nih. Oke, ngasih bordernya ini nih. Oke, dan bahkan untuk shadow-nya itu juga udah gue modifikasi. Kalau gue buka Tailwind config gue, by default shadow-nya itu ngasih 3 pixel ke kanan, 3 pixel ke bawah tebalnya. Kayak gitu. Makanya dia hanya ada shadow di sebelah kanan sama di bawah. Kiri atasnya nggak ada. Kayak gitu. Lalu gue bikin sebuah kelas juga bernama Neopressed. Kayak gitu. Dimana Neopressed ini memberikan efek seolah-olah kayak komponennya kita itu ngegeser, kayak ketekan. Kayak gitu. Gue nge-translate secara sumbu X sama sumbu Y sebanyak 2,5 pixel. Gue translate itu ke bawah kanan gitu. Jadi agak ngediagonal. Dan gue bikin shadow-nya itu menjadi shadow aktif, bukan shadow lagi. Oke, kalau kita lihat shadow aktif itu, kalau defaultnya itu 3 pixel ke kanan sama ke bawah, kalau aktif itu 1 pixel ke kanan dan ke bawah. Terus apa yang gue lakukan dengan classes ini? Oh ya, by the way ada juga untuk state aktif, kayak kalau misalkan kita lagi klik, ataupun state focus. Kayak gitu. Kalau misalkan kita lagi ngeklik inputan dan lagi ke fokus ke inputannya, lagi ngetik di inputannya. Lalu apa yang Lalu apa yang gue gunakan, apa yang gue lakukan dengan classes ini, gampang banget untuk nge-modify semua komponen-komponen ini, button, input, text area, ini ada button yang primary juga. Tinggal gue masuk ke dalam komponen yang udah gue copy paste dari Shadcn. Contohnya si button, si button di sini mana dia? Tinggal gue kasih ini nih, Neo sama Neo aktif. Secara otomatis langsung semua button gue itu memiliki styling seperti ini. Kayak gitu. Oke, ini mungkin belum seberapa ya. Gue yakin banyak banget komponen library yang bisa melakukan ini, yang styling-styling kayak gini. Oke, tapi gue mau lanjut dulu. Oke, khususnya di inputan. Oke, inputan sama pada dasarnya. Oke, gue lihat di sini ke input, dia itu kalau dia aktif atau dia dalam mode fokus, gue kasih si kelas neo aktif sama neo fokus sehingga dia kena si styling ini nih, neo pressed, atau si efek ketekannya itu. Tetapi yang gue modif juga itu nggak hanya dari sisi stylingnya, nggak hanya sisi tampilannya, tetapi sampai ke implementasinya. Kayak contohnya di sini Instagram, TikTok, YouTube, Facebook ini memiliki icon di sebelah kiri ya, ada kayak semacam add-on gitu di sebelah kiri. Dan ini nggak disupport sama Shadcn by default. Tetapi karena gue memiliki 100% kontrol terhadap code dari komponen library gue, ini gue bisa lakukan dengan gampang. Dengan cara gue tinggal nambahin sebuah prop aja bernama left add-on. Terus yang tadinya cuma input doang guys, ini by the way code murninya kalau dari Shadcn ini gue sedikit bandingkan mungkin ya. Maaf, videonya jadi agak panjang. Lihat di sini dia hanya sebuah input.
isinya kayak gini doang. Oke, dan propsnya pun juga kosong. Tetapi gue bisa dengan gampang ngemodif, gue kasih left add-on nama propnya, lalu gue bungkus ini dengan sebuah div kali ini. Nggak cuma input, tapi gue bungkus dalam sebuah div, lalu gue bikin si prop left add-onnya ini, kalau misalkan gue kasih isinya si left add-on atau si iconnya itu, oke, akan gue bikin sebuah div yang isinya adalah si elemen itu sendiri, lalu gue kasih semacam border di sebelah kanannya nih. Ada border kanan dan gue kasih padding kanan sebesar 2. Oke, memberikan efek ini. Ada icon, dikasih padding ke kanan, terus ada border. Kayak gitu. Jadi sekarang maksudnya dengan mudahnya gitu loh, gue mengganti uh, implementasi dari komponen yang udah gue colong atau gue comot dari si Shadcn. Jadi ini menurut gue adalah kekuatan utama dari Shadcn, di mana gue memiliki full control terhadap styling, and yang lebih important adalah implementasi dari komponen library gue. Sewaktu-waktu misalkan gue mau ganti project gitu, gue mau menggunakan desain sistem yang atau komponen library yang sama persis gitu, ya udah sebenarnya tinggal kita copy paste aja kayak gitu. Dimana kalau misalkan kita menggunakan komponen library yang udah jadi kayak misalkan Chakra UI ataupun Material UI, yes, menurut gue secara styling masih sangat possible untuk kita tambah-tambahin gitu ya, kita modify sesuai dengan branding dari project kita kayak gitu. Tetapi menurut gue dari sisi implementasi, sesimpel nambahin add-on ini, walaupun iya gue tahu banget Chakra UI sama Material UI udah support hal-hal kayak gini, tapi just in case kedepannya gue mau melakukan hal-hal seperti ini yang custom, yang komponen library yang gue gunakan ini tidak support, itu akan sangat ribet. Oke, kalau gue nggak memiliki full control terhadap codingan komponen UI gue kayak gitu. Palingan sebenarnya itu aja yang gue mau sharing sambil sedikit pamer aja hasil karya gue. Oke, semoga nggak bikin kalian sakit mata. Mohon maaf banget, ini masih versi early stages. Dan ini gue sama sekali tidak disponsor oleh Shadcn ataupun Tailwind. Ini gue membuat video ini sukarela karena gue mau sharing satu hal yang sangat penting ini aja ke kalian. Palingan satu key takeaway dari video ini adalah, dari video 12 menit ini gue nggak nyadar udah 12 menit. Tapi intinya adalah, oke, ketika kita menggunakan Shadcn, oke, ingat aja bahwa tujuan utamanya itu bukan karena komponen udah jadi gitu. Bikin lebih ringan. Ingat, tujuan utamanya itu bukan di situ. Oke. Kalau bisa kalian go beyond that, oke, menjadi lebih take a step further aja gitu untuk nge-modify atau bikin sebuah komponen library sendiri. Yes, gue tahu sebagai developer sangat menyebalkan untuk kita kalau kita harus ngedesain lagi, tapi cobalah gitu. Ini juga satu pengalaman yang menarik buat gue karena gue belum pernah bikin komponen library dari nol. Oke, tapi sangat seru gitu. Kalian nanti coba aja cari referensi kayak di Dribbble ataupun di komunitas-komunitas, atau kalian kenalan sama UI UX designer, coba implement desain sistem yang udah mereka bikin. Oke, masukin ke dalam komponen library kalian menggunakan si Shadcn. Oke, anyways, palingan itu aja guys yang gue mau share untuk video kali ini. Semoga berguna untuk kalian. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka video kayak gini. And I will see you guys in the next video. Bye-bye.